Hai, balik lagi bersama gue Brian karena Abdi Ari lagi rebahan di pantai di Jimbaran. Dan selamat datang kembali di channel Koinvestasi. Nama kripto kembali mendapatkan label tidak baik. Sampai tiba-tiba bapak emak gue nanyain kalau gue invest di kripto atau enggak. Kai, lu invest kripto? Enggak pak, enggak, aman. Gue gak invest kripto. Alasannya mungkin setelah mendengar kabar duka dari seorang mahasiswa UI inisial NNZ yang menjadi korban pembunuhan oleh senior kampusnya yang lagi rugi di kripto. Ini nih, ada embel-embel kriptonya. Jadi gampang buat akun anti kripto buat ngiring opini. Menurut fakta yang terkumpul dari pihak kepolisian dan pengakuan dari teman tersangka yang akan dipanggil Altaf ini sampai rugi 80 juta rupiah di kripto. Dan buat nutup kerugiannya, dia minjem di pinjol. Teman si Altaf yang masih hidup ya pastinya mengaku bahwa si Altaf ini melakukan tebak-tebakan harga, kapan naik dan kapan turun. Kemungkinan besar ini penyebab kerugiannya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan tersangka sampai-sampai rugi hingga 80 juta rupiah? Emang bisa sampai seberesiko apa sih trading kripto? Ada kata kunci tebak-tebakan harga. Kalau gue sih pertama kali kepikiran kalau si Altaf ini main binary option. Kalau memang dia main binary options, risikonya ya kalau salah tebak arah harga, duit yang dipakai masang posisi bakal hilang semua 100%. Dan ini memang jalan yang cepat sih buat rugi. Karena dari kasus binary option yang udah-udah, yang untung itu malah afiliatornya. Ada sih pemain binary yang untung. Cuma yang sering kita denger ya, mereka yang rugi. Makanya sampai dikasusin. Kemungkinan lainnya adalah si Altaf ini bisa jadi trading futures. Karena secara kasarnya trading futures juga kelihatan seperti tebak-tebakan arah harga. Tapi secara teknis, trading futures dan binary itu dua hal yang berbeda. Kalau binary options, posisi kita memiliki waktu jatuh tempo. Sementara pada trading futures, posisi dapat di-hold sampai kapanpun. Khususnya pada tipe kontrak perpetual, kecuali kamu kena likuidasi. Di binary options ada pilihan posisi call jika berharap harga naik, dan put jika berharap harga turun. Sementara di trading futures ada pilihan long jika berharap harga naik, dan short jika berharap harga turun. Di binary options biasanya gak ada leverage, jadi trading pakai modal yang dipunya aja. Tapi kalau trading futures ada leverage buat ningkatin buying power. Nah ini dia letak di mana trading futures menjadi kegiatan yang beresiko tinggi, yakni adanya leverage. Simpelnya leverage itu penggali modal. Misal modal 1 juta dengan leverage 5 kali, maka kamu bisa trading dengan 5 juta. Praktiknya kayak gini. Contoh, harga kripto Bitcoin itu 1 juta. Nah, dengan modal 1 juta, maka kamu dapat kontrak 1 koin Bitcoin. Cuma dengan leverage 5 kali, kekuatan beli jadi 5 juta. Dan kamu dapat 5 kontrak Bitcoin. Misal aja harapannya harga Bitcoin naik, dan masang posisi long dengan leverage 5 kali, dan kamu pakai semua buying power, jadi dapat 5 kontrak Bitcoin. Kebetulan, harga Bitcoin naik 20%, jadi 1.200.000. Kalau posisi long ditutup, maka keuntungan yang diperoleh adalah 20% kali 1 juta kali 5 kontrak Bitcoin, jadi 1 juta. Bisa dilihat bahwa dengan hanya modal 1 juta, dengan leverage 5 kali, naik 20%, udah untung 1 juta alias 100%. Dan duit kalian jadi 2 juta deh ditambah modal awal. Kalau dibandingkan dengan trading spot biasa, modal 1 juta naik 20% cuma untung 200.000. Jadi ini yang membuat trading futures itu menarik karena melihat potensi keuntungannya yang besar. Hanya saja potensi untung yang besar juga diikuti potensi kerugian yang besar juga. Misal dengan contoh yang sama, harga Bitcoin malah turun 20% karena posisi yang dipasang long, sementara harga turun, hasilnya pasti rugi. Kerugiannya adalah 20% dikali 1 juta dikali 5 kontrak Bitcoin, sama dengan 1 juta. Kalau dihitung bersama modal awal, maka duit kamu sekarang adalah modal awal dikurangi rugi alias 1 juta. Kurang 1 juta, jadinya kosong guys. Padahal kalau trading spot, biasanya kalau harga turun 20% cuma rugi 200.000, jadi masih sisa 800.000. Istilah ketika posisi tertutup otomatis pada trading futures, ketika arah harga gak sesuai, harapan posisi kamu di harga tertentu itu namanya likuidasi. Simpelnya modal kamu jadi nol. Jadi ada risiko kamu bisa kehilangan seluruh modal ketika trading futures, yakni ketika posisi yang dibuka tidak sesuai dengan arah harga.
dan menyentuh harga likuidasi. Maka trading futures memerlukan pertimbangan dan perhitungan yang matang dalam penggunaan leverage dan buying power, serta manajemen risk reward yang bagus. Kalau masih trading futures pakai konsep binary options yang cuma nebak-nebak aja, lebih baik berhenti daripada berpotensi mengalami kerugian yang makin dalam agar kejadian seperti yang dilakukan Altaf tidak terulang kembali. Karena tidak semua orang bisa mengendalikan akal dan emosi ketika mengalami kerugian yang besar. Poin lainnya tidak cuma investasi kripto saja, tapi di semua jenis investasi. Jangan pakai duit utang buat investasi, karena investasi bukan jalan yang pasti untuk mencapai keuntungan. Kalau rugi, terus bayar utangnya gimana? Iya kan? Oke, untuk kamu yang masih ingin belajar lebih tentang kripto, bisa kunjungi website kita di koinvestasi.com dan share video ini ke orang-orang terdekat kamu agar makin aware dengan potensi risiko dalam trading kripto. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Koinvestasi bagi kamu yang belum subscribe agar tetap update seputar dunia kripto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di Koinvestasi, semua bisa kripto.